Shalom, puji Tuhan, jikalau malam ini kita masih bisa menikmati berkat Tuhan, karya Tuhan yang ajaib, dan kita masih diperlengkapi oleh firman Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, malam ini kita akan berbicara tentang bagaimana hidup kita harus seperti Yesus, atau dengan kata lain harus serupa dengan Dia. Mari kita bersama-sama buka firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat dari ayat demi ayat ini, kita akan melihat ada dua tanggung jawab orang Kristen. Ada dua tanggung jawab orang yang percaya kepada Kristus. Tanggung jawab yang pertama adalah kita harus mengenal Allah dengan baik dan benar. Sekali lagi, tanggung jawab yang pertama adalah saudara dan saya harus mengenal Allah dengan baik dan benar. Di dalam 1 Yohanes pasal 2:3 dikatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Mengenal Allah, kita juga bisa lihat bagaimana perubahan hidup orang percaya. Dari perubahan hidupnya, bagaimana kita bisa melihat perubahan hidupnya? Yohanes pasal 14 ayat ke-15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang yang mengenal Allah, dia sama dengan orang yang tunduk di bawah perintah Allah. Orang yang mengenal Allah, atau tanda orang yang mengenal Allah, sama dengan orang itu sangat mengasihi Allah dan ia menuruti segala perintah-perintahnya. Yang pertama adalah mengenal Allah. Yang kedua, saudara harus hidup sama seperti Yesus. 1 Yohanes pasal 2:6, orang Kristen sama dengan ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita juga bisa lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 5. Dikatakan demikian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan hidup kekristenan, engkau harus tunduk atas firman Tuhan. Sebagai orang percaya yang mengenal Allah, saudara harus menuruti perintah-perintah. Perintah yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan sampaikan bagi setiap kita adalah pergi untuk memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan di ayat yang ketiga, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara diminta untuk menuruti perintah Allah. Saudara dikatakan harus tunduk atas perintahnya. Saudara tidak lagi hidup secara dunia ini, tetapi hidupmu harus mencerminkan akan karakter Kristus. Saudara, orang yang tunduk atau taat kepada perintah-perintahnya, ia adalah orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, ia adalah orang yang rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Ia rindu untuk mencari hadirat Bapa. Ia rindu untuk merenungkan firman ini pagi, siang, dan malam. Dengan harapan apa, saudara? Harapan dia dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya, engkau jangan membunuh, engkau jangan membunuh.
Perintahnya engkau jangan mencuri, engkau jangan mencuri. Perintahnya engkau jangan korupsi, ya engkau jangan korupsi. Perintahnya engkau jangan selingkuh, ya engkau jangan selingkuh. Saudara dikasih Tuhan, ini standar Allah. Standar Allah adalah hidup kudus. Standar Allah adalah hidup suci. Standar Allah adalah hidup benar. Allah tidak kompromi dengan yang namanya dosa. Dia tidak suka melihat orang yang berdosa. Bahkan dia sendiri membenci yang namanya dosa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, tandanya adalah kalau kita mengatakan kita mengenal Allah, bahwa kita mau menuruti perintah-Nya. Perintahnya adalah engkau harus mengasihi, engkau harus mengasihi. Engkau harus menjadi berkat bagi banyak orang, lakukan itu. Engkau harus pergi memberitakan kabar baik, kerjakan itu. Saudara dan saya diberikan tanggung jawab yang besar untuk pergi memberitakan kabar baik bagi banyak orang, untuk menjadi saksi Kristus, bukan untuk menjadi batu sandungan bagi banyak orang, untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bukan menebarkan kutuk bagi banyak orang. Ayat yang keempat dikatakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak apa saudara, tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara, ini bukan saya yang berbicara, tapi firman Tuhan yang disampaikan demikian. Barang siapa berkata, aku mengenal Allah, aku mengenal Allah, tetapi aku tidak melakukan, tidak menuruti, ya, tidak mengerjakan perintahnya, tidak tunduk kepada perintahnya, saya sama seperti seorang pendusta, orang yang omong kosong, hanya tahu bicara tapi tidak tahu mempraktekkan. Seorang pendusta, orang yang suka menipu, orang yang suka membual. Tentu saja orang yang berdusta, apa yang dia sampaikan itu banyak yang tidak benar, bahkan tidak dalam kebenaran. Jadi dikatakan ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tentu saja saudara. Jadi sekali lagi, sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus, saudara diminta untuk menuruti perintah-perintah, mengasihi sesama, menghormati orang lain, memberi dari kelebihan itu sudah biasa, tapi memberi kekurangan itu luar biasa. Dia mengajarkan kita untuk memberi, menolong sesama, bukan menebar yang namanya hoax, menebar ketakutan, menebarkan kebencian, fitnah dan sebagainya. Menuruti perintah-perintahnya, Bima saudara belajar mengasihi orang. Tetapi jika saudara mengatakan saudara mengenal Allah dengan baik, tapi saudara tidak menuruti perintah, Alkitab katakan saudara adalah seorang pendusta dan dalam hidupmu tidak ada kebenaran. Ayat yang kelima saudara, tapi barang siapa menuruti perintahnya atau menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa dikatakan apa? Kita ada di dalam Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang dikatakan jika kita mengenal Allah. Tadi saya sampaikan dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Jadi katakan barang siapa menuruti firman Tuhan, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Haleluya ya. Dengan itu kita ketahui bahwa apa? Bahwa kita ada dalam Dia. Kita adalah Yesus. Kita bukan lagi di luar Yesus, tapi kita ada bersama-sama dengan Dia. Ya. Hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita akan disukai oleh banyak orang. Ya. Hidup kita akan menjadi teladan bagi banyak orang.
Karena apa? Karena saudara taat, karena saudara melakukan firman. Tapi kalau saudara tidak melakukan firman Tuhan, kalau saudara tidak mengikuti perintah-perintahnya, tentu saja saudara dan saya akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Lalu poin yang terakhir saudara, dari renungan singkat kita malam ini, dikatakan ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara yang dikasih Tuhan, wajib hidup. Kata wajib ini engkau harus lakukan, tidak tawar-menawar. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Apa yang Yesus lakukan itu yang saudara lakukan. Yesus mengajarkan kebenaran, Anda harus mengajarkan kebenaran. Yesus hidup dalam kebenaran, Anda harus hidup dalam kebenaran. Yesus pergi memberitakan firman Tuhan, engkau harus pergi memberitakan firman. Yesus menjangkau banyak orang, engkau harus pergi menjangkau banyak orang. Yesus pergi memberitakan kabar baik, engkau harus pergi juga memberitakan kabar baik. Yesus memperhatikan orang-orang yang susah, orang-orang yang lapar, orang-orang yang sakit, engkau juga harus lakukan. Kata wajib ini harus, saudara. Kalau tidak, tentu saja saudara akan terima konsekuensinya. Kita akan terima konsekuensinya. Kita akan terimakan hukuman. Saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi kita diminta untuk pergi menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup seperti Kristus, hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi perhatikan baik-baik, jikalau engkau tidak hidup dalam Kristus, engkau akan sama seperti ranting yang kering, dibuang, dibakar dan tidak ada gunanya. Tetapi kalau engkau hidup dalam Kristus, maka engkau akan berakar, bertumbuh, dan tentu engkau akan berbuah dengan baik. Jadi sekali lagi, saudara dikasih Tuhan, engkau harus pergi melakukan firman Tuhan. Agar apa? Agar banyak orang diselamatkan, agar banyak orang mulai sadar bahwa hidup mereka harus sesuai dengan firman Tuhan. Agar banyak orang sadar bahwa sebagai orang Kristen, bukan hanya engkau pergi ke gereja, tetapi engkau harus menghasilkan buah. Agar banyak orang sadar dan mengerti tujuan hidup mereka sebagai orang Kristen itu apa. Tujuan mereka sebagai orang percaya itu apa. Saudaraku dikasih Tuhan, jikalau kita tidak menjadi berkat atau kita tidak menjadi sama seperti Kristus, percayalah bahwa kita tidak akan pernah memberikan perubahan yang dasar kepada banyak orang. Ya, kita tidak akan pernah bisa memberikan teladan kepada banyak orang. Saudara dikasih Tuhan, hidup seperti Yesus dalam seluruh aspek hidup saudara. Ya, kita harus memiliki 3 T dalam seluruh aspek hidup kita. T yang pertama, jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup. T yang kedua, jadikan Yesus sebagai teladan dalam hidup. T yang ketiga, jadikan Yesus sebagai tujuan dalam hidupmu. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu maksudnya apa? Engkau harus mulai mengevaluasi diri. Apakah hidupmu sudah sesuai dengan kehendak Yesus atau tidak? Jadikan Yesus sebagai teladan dalam hidupmu. Engkau juga harus mulai mengevaluasi diri. Apakah hidupmu sudah serupa seperti Dia atau tidak? Jadikan Yesus sebagai tujuan dalam hidupmu. Kita juga kembali mengevaluasi diri. Apakah kita sudah mempermuliakan Dia? Kita sudah mengasihi Dia atau tidak? Saudaraku dikasih Tuhan, yang menjadi satu refleksi dalam hidup kita adalah kita mau menjadi murid Kristus. Kita mau menjadi murid Kristus. Kalau kita menjadi murid Kristus, inilah poin penting, bahwa kita menuruti apa yang Dia ajarkan, apa yang Dia mau. Murid Kristus. Dan setelah saudara sadar saudara menjadi murid Kristus, saudara juga harus sadar untuk kembali memuridkan orang lain menjadi murid Kristus. Lalu dari ayat-ayat ini saudara juga mulai mengerti
sesungguhnya Yesuslah yang mengatur seluruh hidup. Yesuslah yang diteladan dalam hidup. Dan yang terakhir, saudara, hiduplah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita mau kembali bersama-sama merenungkan